Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, senantiasa melimpahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua hingga Jumat siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hambanya, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa mari kita mengirimkan salawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa risalah dinul Islam, merubah peradaban umat manusia minal dzulumati ila nur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jumat siang hari ini adalah Jumat yang kedua dalam bulan Rajab 1444 Hijriah. Sebagaimana yang kita pahami bersama, ketahui bersama bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara arba'atun hurum, seperti yang dijelaskan oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Seperti yang saya kemukakan dalam mukaddimah tadi. Inna iddatas syuhuri indallah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Syahrun fi kitabillah adalah merupakan ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di dalamnya dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rajab berasal dari kata tarjib yang artinya
agung dan mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, anugerah dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah kitabnya Al-Ghunyah, beliau mengatakan bahwa Rajab itu berasal dari 3 huruf, yakni Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah, Jim adalah judullah atau kemudahan Allah, sedangkan Ba adalah birullah, yakni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita memahami apa yang dimaksud atau mengapa bulan Rajab ini oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan sebagai bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Sudah barang tentu kita sebagai muslim sudah tidak asing lagi. Dalam sejarah telah terjadi suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang dahsyat, yang tidak ada samanya atau tidak ada peristiwa yang menyamai dari peristiwa tersebut, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab, yang insya Allah nanti tanggal 18 Februari tepatnya peristiwa itu terjadi, dan setiap tahun Muslim Indonesia senantiasa memperingati peristiwa tersebut. Secara kesejarahan jelas terbukti bahwa bulan Rajab adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yakni Nabiullah Muhammad SAW, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj hingga Sidratul Muntaha. Dari 3 titik pertemuan akbar, Masjidil Haram adalah pusat pertemuan para malaikat-malaikat Allah jika turun di muka bumi. Lalu Masjidil Aqsa adalah suatu rumah Allah yang jauh. Aqsa artinya jauh, Baitul Aqsa. Lalu Baitul Makmur adalah tempat pertemuan para malaikat-malaikat Allah di Ars. Peristiwa ini adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, yang hanya bisa diterima kebenarannya oleh orang-orang yang beriman. Sebab jika peristiwa ini didekati dengan logika, yakin dan percaya bahwa banyak akal manusia yang tidak sanggup untuk meyakini atau membenarkan peristiwa tersebut. Mengapa? Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja dalam perjalanan ditempuh
dalam waktu 3 bulan, 6 bulan pulang pergi. Belum lagi Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu semalam. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam jarak yang demikian jauh, tentu akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Hanya dengan pendekatan iman dan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, maka peristiwa itu pasti terjadi dan benar-benar terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keyakinan kita kepada Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha memperjalankan hambanya. Jika Allah menghendaki, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itulah peristiwa dalam sejarah, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga bulan Rajab ini disebut dengan bulan yang agung, bulan yang mulia. Sebagai umat Muhammad, kita hendaknya senantiasa berupaya untuk menjalankan perintah-perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam bulan Rajab yang penuh kemuliaan ini, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kita melaksanakan puasa Rajab. Mengapa kita dianjurkan untuk berpuasa dalam bulan Rajab? Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Fil jannati nahru yuqalu lahu Rajabun." Di dalam surga terdapat sebuah sungai yang diberi nama Rajab. Asadu bayadun minal labanin. Yang airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal hasal. Dan lebih manis daripada madu. Man soma yaumar min Rajabin. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, Saqallahu ta'ala min dzalikan nahar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan minuman dari sungai tersebut, yakni sungai Rajab yang disebut dengan Rajab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu dalil yang bisa kita pegangi mengikuti sunnah yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab. Lalu dalam suatu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah bersabda, "Kulun nasi haya'u yaumal qiyamah." Setiap manusia di hari kemudian nanti dalam keadaan lapar dan dahaga. Ilal anbiya wa ahlihim, kecuali para nabi-nabi dan keluarganya, wa shaimi Rajabin wa Sa'ban wa Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Rajab, di bulan Sa'ban dan di bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankan perintah Rasulullah SAW sebagaimana yang disabdakan Rasul yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwa insya Allah di hari kemudian nanti bagi kita sekalian yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan di bulan Rajab, melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka kita akan tergolong orang-orang yang tidak akan lapar, tidak akan haus dari kemudian nanti insya Allah. Yang kedua, amalan yang harus kita tunaikan di bulan Rajab ini adalah memperbanyak
bersedekah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita yang melimpah, maka ada kewajiban kita perlu kita tunaikan, yakni kita membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan itu, kita belanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, waladzinahum alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yakni hendaknya kita membelanjakan sebahagian rezeki kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan dalam kehidupan ini untuk senantiasa kita bersedekah, membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah. Yang berikutnya yang perlu kita perbaiki adalah kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Barang siapa yang dapat menjaga waktu-waktu ibadah sholatnya dengan baik, maka sesungguhnya mereka itu adalah pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surga Firdaus. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 9, Allah berfirman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang konsisten menjaga ibadah sholatnya, menjaga waktu-waktu sholatnya tepat waktu, maka mereka itu ulaika humul warisun, akan sebagai menjadi pewaris surganya Allah. Surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam bulan Rajab, amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan adalah hendaknya kita senantiasa banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan. Ya Allah, anugerahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa balagna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan. Mari jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita beristighfar, berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan kehidupan kita, memudahkan segala urusan kita. Tidak ada tempat lain untuk kita memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, termasuk menjauhkan bala bencana dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, bulan yang mulia, yang agung, karena adalah bulan yang sangat berdekatan dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kata Rasulullah, Rajabu syahrullah wa Sya'ban fi syahri, Ramadan fi syahri ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Allah maha berkehendak, Allah maha pemberi, Allah maha merahmati segala apa yang ada di sekitarnya. Lalu bulan Sya'ban adalah bulan Rasul, dan bulan Ramadan adalah bulan kita kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekedar yang dapat saya sampaikan pada khutbah Jumat siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan amalan-amalan kita dalam bulan Rajab, yang juga
bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua aktivitas kita insya Allah mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis